pasti pernah ada di situasi dimana aku itu tahu aku harus melakukan apa, dan aku juga tahu detail-detailnya apa yang bakal ngebuat diriku berkembang, tapi aku nggak ngelakuin semua itu, dan aku cuma diam di tempat, nggak bergerak, dan ya cuman bergerak di belakang, atau yang bisa disebut itu back burner. Kalian pasti pernah dengar kan? Nah, jadi di situasi gimana kalian itu tahu apa yang harus kalian lakukan, apa yang bisa kalian lakukan, tapi nggak kalian lakuin. Nah, di sini aku akan membahas tentang what's holding you back, figuring out what's holding you back. Di sini ada beberapa poin yang bakalan aku bahas. Yang pertama itu kebiasaan menunda. Nah, jadi di sini aku bakalan nyampein sesuai sama experience aku atau hal-hal yang pernah terjadi sama aku. Yang pertama itu kebiasaan menunda. Nah, aku pernah nih, aku udah ngebuat semua itu rinci. Apa yang harus aku lakuin, apa yang bakal ngembangin diriku, tapi nggak aku lakuin karena aku nunda itu. Aku mikirnya gini, udah deh nanti aja, nanti juga bakal aku kerjain, yang penting aku udah tahu aku mau buat apa. Akhirnya ditunda-tunda terus dan nggak dilakuin. Tapi dari menunda-nunda ini itu, kalau misalnya dicari tahu itu juga ada sebabnya. Kalian juga bisa analisis diri kalian. Kalian harus cari tahu di diri kalian kalau menunda-nunda itu bukan karena nggak ada sebab, pasti ada sebabnya. Nah, kalian cari tahu, misalnya kalian terlalu perfeksionis di to-do list yang akan kalian lakuin. Kalian terlalu perfeksionis di impian atau goals yang kalian susun itu. Misalnya nih, aku pengen misalnya ini tahun depan udah lulus kuliah padahal baru masuk, kan itu nggak mungkin ya. Nah, itu melebihi batas sih, bukan perfeksionis. Nah, kalau perfeksionis itu gimana? Kalian ngelakuin to-do list itu kalian runtunin satu hari, kalian harus mengerjakan banyak hal, dan itu nggak relate atau nggak bisa digapai gitu loh, karena kalian terlalu perfeksionis. Kalian mau semua hal itu sudah dilakuin di satu hari itu aja, dan kalian juga mau hasilnya itu benar-benar bagus. Tapi akhirnya apa? Karena kalian terlalu stres sama diri kalian, karena kalian nggak tahu batasan diri kalian nggak tahu apa yang sebenarnya bisa kalian lakuin di batas kalian itu sendiri. Akhirnya apa? Kalian nggak bisa ngelakuin itu, atau nggak, kalian mungkin bisa ngelakuin itu dalam satu hari, tapi nggak bakal kalian lanjutin di selanjutnya. Misal besoknya, udahlah aku males gitu, atau nggak, udah stres duluan, nggak mood, akhirnya kalian nggak melakukan semua itu dengan alasan nggak mood, padahal itu ada sebabnya. Di kalian itu nggak mood itu kenapa, nunda-nunda itu kenapa, cuman kalian mungkin belum peka aja gitu. Tapi hal itu juga bisa kalian cari tahu, oke? Nah, selanjutnya kalian mungkin juga bisa menunda-nunda atau nggak melakukan sesuatu itu karena kalian nggak membuat tujuan yang jelas. Di to-do list tadi itu juga bisa dirangkumin gitu, tujuan yang jelas itu seperti apa. Misalnya goals kalian, aku mau jadi orang kaya. Nah, orang kaya yang menurut kalian itu seperti apa? Misal punya motor 1, punya mobil 1, dan rumah 1. Kalian tulis itu semuanya dengan jelas, jadi kalian tahu kalian kedepannya itu mau menghasilin uang berapa, dan kalian mau beli apa untuk menggapai tujuan kalian, yaitu tujuan kaya tadi. Jadi kalian kedepannya itu nggak berjalan lempeng-lempeng aja dan mengikuti arus, yang penting aku udah melakukan ini dan itu, tapi sebenarnya kalian itu nggak ada tujuannya dan nggak tahu hal itu bisa benar-benar dicapai atau enggak, karena kalian nggak terarah gitu. Kalian cuma jalan, tapi kalian nggak tahu apa yang sebenarnya bakalan membantu goals kalian itu tercapai. Jadi kalian jalan-jalan aja sampai
nunggu uang segini, nunggu uang segitu, tapi sebenarnya kalian nggak tahu batas maksimal kalian mau menggapai goals kalian itu di sampai uang berapa gitu. Tapi kalau misalnya kalian urutin goals kalian itu apa, dan itu harus rasional dan juga bisa digapai. Harus tahu dengan batasan diri kalian juga. Kalian harus tahu sebenarnya aku bakalan bisa itu sampai gimana. Bukan berarti di sini tuh kalian langsung pesimis. Nanti aku nggak bisa nih, aku nggak bisa kalau misalkan segitu. Nggak juga. Kalian bisa membuat goals setinggi mungkin, tapi tetap harus yang realistis gitu ya. Oke, selanjutnya terlalu banyak konsumsi hidup orang lain. Misalnya nonton video di TikTok, nonton video di Instagram Reels dan lain sebagainya. Jadi kalian terlalu banyak mengkonsumsi kehidupan selebgram mungkin atau kehidupan teman-teman kalian di status WA. Kalian setiap hari ngecekin status mereka. Kalian penasaran mereka udah ngapain aja nih? Mereka hari ini ngapain aja? Terus seleb ini udah kesini belum ya, dia makan di mana, terus dia kemana aja. Tapi kalian setelah melihat hidup-hidup orang itu, tanpa sadar kalian malah lupa sama diri kalian sendiri. Kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakuin karena kalian terlalu fokus sama hidup orang lain. Jadi kalian nggak bisa atau mungkin susah gitu ya untuk berfokus sama diri sendiri. Nah, di sini aku juga ada tips nih buat kalian yang mungkin terlalu fokus sama orang lain. Aku pernah cobain itu membatasi untuk nonton video orang lain atau membatasi tontonan for your page atau di sosial media gitu, itu kayak TikTok, Instagram, YouTube. Itu kalian bisa sembunyiin aplikasinya. Jadi kalian itu kasih aja waktu, misal 2 jam aja dalam sehari aku bakal scroll sosial media buat ngecekin sosial media. Nah, itu benar-benar ngebantu diri aku. Aku udah benar-benar nyobain. Kalian bisa terapin, tapi juga disesuaikan aja sama diri kalian yang misal cocok sama kalian itu kayak gimana. Nah, setelah aku ngelakuin itu, aku benar-benar ngerasa kayak lebih fokus sama diri aku. Oh, ternyata enak banget gitu. Kalau misalnya kita itu nggak terlalu banyak berfokus sama orang lain, kita bisa jadi fokus sama diri kita sendiri, kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin, dan kita nggak tertahan dengan kemampuan-kemampuan kita, kayak judulnya itu holding back. Nggak ada yang sesuatu yang nahan kita balik gitu loh, atau yang nge-stop kita. Jadi karena nggak ada konsumsi orang lain, kayak misal wah dia udah sukses di umur yang sama kayak aku, sedangkan aku masih kayak gini. Itu standar-standar di FYP kalian itu yang bisa juga mengganjal kalian atau menstop potensi kalian, yang membuat kalian kayaknya aku gak bisa nih, dia aja udah bisa nih. Terus kalian gak mau memulai akhirnya, dan udah stres duluan, akhirnya cuma scroll rebahan dan scrolling cari hiburan-hiburan, akhirnya gak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalian itu harus peka sama diri kalian harus aware sama perasaan kalian, dan kalian harus memahami juga kalau misalnya kalian sedih, akuin aja kalau misalnya kalian itu lagi sedih. Terus kalian cari tahu apa yang menyebabkan sedihku ini tuh apa sih, terus apa yang bisa aku lakuin biar aku itu nggak sedih, itu apa gitu yang bisa ngebantu diri kalian. Karena yang paling ngerti diri kalian sendiri itu diri kalian sendiri yang paling ngerti itu. Tapi beda kasus kalau misalnya kalian udah misal stres berat atau sampai depresi, itu kalian tentu aja butuh bantuan profesional. Kalau misalkan stres biasa, kalian bisa ngomong sama diri sendiri atau nggak ngomong sama orang yang kalian percaya untuk cari solusi, atau sekedar untuk meluapkan emosi-emosi yang terpendam, itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada poin terakhir, tapi ini penting banget untuk kalian tahu, yaitu gak pede atau tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri ini tuh juga ada sebabnya kayak yang lain-lain, karena semua hal itu pasti ada sebabnya, guys. Nah, misalnya gak pede dengan diri kalian sendiri, itu ada sebab dan akibatnya. Misal kalian pernah dibilangin apaan sih lo gitu doang, kayaknya lo gak bisa atau apa gitu, atau
"Ih, ngapain sih kamu buat konten-konten kayak gini?" Akhirnya kamu ragu sama diriku, "Aduh, nanti kalau si ini itu ngejelek-jelekin aku lagi gimana ya? Gimana kalau misalnya aku begini begitu." Akhirnya kalian nggak pede dan nggak jadi deh membuat konten yang kalian pengen itu. Nah, kalian juga harus pahami itu. Tapi, kalau misalnya kalian nggak peduli dengan hal itu, kalian lebih fokus sama tujuan, sama goals kalian, terus kalian nggak peduli apa kata orang, yang penting kalian ngelakuin apa yang terbaik buat kalian. Coba bayangin, 3 bulan ke depan kalian bakalan jadi apa, kalian bakal dapetin apa aja. Nah, itu coba kalian bayangin, kalian refleksi diri, kalian berdiam diri gitu, meditasi, nenangin diri dulu, terus kalian bisa journaling, tulis goals-goals yang ingin kalian capai itu apa aja, terus apa yang bisa ngebuat kalian berkembang itu apa aja, dan kalian juga bisa nerima diri kalian, sehingga kalian itu berjalannya itu lebih enak, lebih gampang. Maafin diri kalian kalau misalnya emang di masa lalu pernah mungkin, "Oh, aku kenapa nggak kayak ini dari dulu aja?" Udah itu masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi karena nggak ada yang terlambat, asalkan kalian mau memulai dan kalian mau memperjuangkan dengan usaha yang sebaik mungkin, yang optimal buat diri kalian. Nah, terus ada juga nih hal yang sering banget ngebuat orang nggak percaya diri karena asumsi. Akhirnya kalian nggak percaya diri, misal, kalau nanti aku upload ini, dia bakalan komen yang negatif nggak ya? Nah, itu sebenarnya beneran atau cuman asumsi kalian? Itu kalian harus pahami juga. Bisa aja emang mereka bakalan komen negatif, tapi bisa juga enggak. Mungkin ada aja malah yang lebih banyak buat komen positif ke postingan kalian. Aku juga pernah nih, di suatu kondisi itu aku takut mau posting sesuatu, tapi ternyata saat aku posting banyak komenan yang positif, yang nge-support aku, yang dukung aku. Dan jadi apa poin yang meng-holding back saat itu tuh? Karena takut asumsi orang lain. Kita terjebak sama pikiran kita sendiri. Padahal kita bisa jadi lebih baik dengan tanpa membuat asumsi-asumsi negatif itu. Kalian bisa afirmasi positif, bakalan bisa seperti itu ya. Nah, sekarang gimana keputusan kamu? Kamu mau terus stuck, nunda-nunda, atau kamu mau benar-benar jadi lebih baik lagi? Kalau misalnya kalian mau serius untuk menjadi lebih baik lagi, aku ada beberapa pertanyaan biar kalian, kalau misalkan mau mencapai potensi terbaik kalian, kalian mau mengeluarkan monster keajaiban yang ada di diri kalian sendiri, kalian mau mengekspresikan diri kalian yang selama ini kalian pendam, padahal itu bakal ngebantu kalian. Nah, sekarang coba ambil alat tulis dan jawab pertanyaan yang bakalan aku kasih. Di setiap pertanyaan kalian juga bisa pause dulu videonya, oke? Yang pertama, potensi apa yang ada di dirimu tapi kamu selalu ragu? Semua orang itu pasti memiliki potensi di dirinya. Jadi kalian bisa refleksikan diri kalian sebaik mungkin, potensi-potensi apa yang sebenarnya kalau dikembangin kalian tuh bakalan jadi gacor banget. Itu bisa kalian jawab. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu ragu selama ini? Nah, ingat-ingat hal apa yang membuat kamu ragu. Luangkan semua unek-unek yang selama ini kalian pendam di dalam catatan itu tadi. Kalian bisa luangkan. Jadi kalau misalkan kalian tahu sebabnya, kalian juga pasti bakalan tahu solusinya. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Nah, yang ketiga, apa yang telah kamu lakukan selama ini karena kamu ragu? Jadi karena ragu itu, apa yang kalian lakuin? Misalnya, selama ragu ini aku jadi lebih sering rebahan, aku lebih sering begini begitu. Nah, itu kalian tulis. Jelaskan secara rinci, biar kamu itu tahu solusinya. Kayak yang tadi aku sampaikan. Oh, aku ragu, terus aku ngelakuin ini. Terus nanti kalian udah tahu kan sebabnya apa. Jadi kalian tahu, nanti kalau misalnya aku terus kayak gini tuh